di warung Madura itu hanya satu saat itu, di depan MAN 2. Itu jaraknya 120 meter kami sudah ukur. Kalau yang kemarin Dena yang beredar, itu di depannya tempat pencucian mobil, ya, itu namanya warung nasi kuning. Mungkin ada komentar karena Anda yang mengatakan bahwa jarak warung itu 6 meter, silahkan Bu Elsa. Ya, itu maksudnya si Aib itu waktu mereka nongkrong-nongkrong itu sudah melihat, ya. Sudah melihat, tunggu saya ulangin dulu ya. Dedi itu sempat ngasih uang dia 4,5 juta. Terus nanti akan ditambah lagi mencabut. Uangnya dia tak terima. Ada buktinya Bu Elsa? Ada bukti pemberian uang itu? Aib ada. Si Suroto juga dibayar 2 ya. Tapi itu benar. Sampai amplop-amplopnya masih disimpan oleh mereka. Ya. Akan lebih Tunggu dulu. Berarti diterima dong. Yo, Bangsa People. Welcome back again bersama Nyonya Dan. Mamang, akhirnya Abu in frame ya. Celingak-celinguk ngapain tuh? Saat si Pakun masih tidur, 2 topi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkeling. Yo. Yes. Sepertinya semesta mendukung untuk teman-teman netizen mengawal PK 8 terpidana sampai putusan nih ya. Karena kali ini tadi pagi siang gitulah ya, ada breaking news yang sangat membagongkan ya. Yang pertama itu ada dari tim Peradi yang sebagai kuasa hukum Jessica yang resmi hari ini, di mana hari ini bertepatan dengan ulang tahun Jessica. Hari ini pula tim Peradi resmi mendaftarkan PK untuk Jessica, di mana wave-nya itu bisa dipakai juga sama temen-temen netizen yang menunggu putusan PK untuk ngumpul di situ sambil mengawal nanti putusannya gitu kan. Yes, karena kan sama-sama dari Peradi juga kan. Iya betul, ada Bang Otonya juga. Terus ada beberapa yang kemarin turun gunung di 8 terpidana, ada juga di Jessica gitu, kayak Bang Bostam dan lain-lainnya juga. Terus juga ini aku mau berpositif thinking ya. Jadi tadi pagi Bu Titin dipanggil oleh Mabes, diperiksa sebagai saksi. Yang awalnya aku mikir, sambil nunggu kita meluncur dulu nih. Nah sambil dijelaskan nih biar enak dari channel Bu Titin ya. Awalnya aku mikir apa dipanggil buat somasi-somasi yang kemarin itu kan? Iya, ternyata dipanggil diperiksa sebagai saksi untuk nge-follow up laporan dari tim Peradi yang diwakili oleh Bang Jutek terhadap dugaan penyiksiin dari itu Rudiana gitu. Ini respect juga buat Mabes yang kemarin nampak tidak ada pergerakan dan sekarang sudah mulai bergerak, dan menurutku ya better juga ya bergerak setelah PK-nya beres gitu. Jadi daripada tenggelam gitu kan. Iya benar. Di follow up lagi biar tetap bisa ngedorong di atas permukaan gitu lah ya. Benar. Biar tetap ada kawalan gitu ya Bang ya. Tetap ada kawalan betul. Dan juga respect banget buat Nusantara TV karena 2 breaking news tadi aku dapetnya dari Nusantara TV yang memang solid dan konsisten buat ngawal gitu. Dan juga pas banget nih yang mau kita bedah itu video wawancara dari Nusantara TV semalam. Garis besarnya ada beberapa topik sih, cuman Mamang mau tertarik sama Ibu Elsa dan Bang Jutek nih, di mana akan dibahas soal jawaban Eki yang dibilang mengkonsumsi obat-obatan oleh para saksi yang hadir di sidang PK. Terus juga saat Bang Jutek menekankan soal jarak itu bukan 6 meter, apa respon Bu Elsa? Dan yang paling penting nih di sini Bu Elsa ngebuka kalau Aib punya bukti, Aib dan Suroto ya, bahwa KDM pernah mencoba untuk dalam tanda kutip menyogok mereka untuk nyambut keterangan. Waduh, yang pertama mencuri dulu ke Bu Titin. Sedikit penjelasannya, abis diperiksa ditanya apa aja sih di Bareskrim. Ceki. Play. Bu Titin kan kemarin pas laporan palsu kan juga sudah ada yang dilayangkan kan lapor polisi dari Jakarta sempat dipanggil. Itu Ibu mempersiapkan berkas lumayan banyak, ini akan berkas-berkasannya itu atau bagaimana? Kalau yang Jakarta kan berkaitan dengan pengakuannya atau keterangan palsunya Dede dan Aib yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 27 Agustus 2016. Kalau saya memang kesaksian saat ini berbeda. Ini surat panggilannya. Jadi kesaksian yang kali ini terlapornya yang diduga atas nama Bapak Rudiana
dari ini yang dijelaskan. Jadi antara panggilan buat Sakatata dengan panggilan buat saya itu kesaksiannya berbeda. Kalau Sakatata mengenai keterangan palsu Aep dan Dede di kepolisian, kalau saya mengenai laporan yang disampaikan oleh Pak Jutek mengenai Bapak Rudiana. Mungkin pasalnya di dalam ini kita banyak ya, ada pasal 422 KUHP, pasal 351 ayat 2, pasal 33 ayat 1, pasal 335 ayat 2, pasal 242 ayat 2 KUHP. Ini terkait kode etik. Enggak, pidananya dong, dananya. bukan KUHP. Berarti sejauh ini pemeriksaan atas laporan tadi masih beberapa saksi. Iya, pemeriksaan saksi dari pelapor. Nanti kalau sudah memenuhi 2 alat bukti ya kemungkinan kan dalam tahap penyelidikan. Tapi dalam laporan ini Pak Jutek berarti pelanggaran kode etik dan adanya dugaan Ya di sini laporannya itu ya Pemeriksaan. KUHP, Oh, bukan kode etik. Bukan kode etik. Pemeriksaan terhadap yang sekarang 8 terpidana. Kalau yang lain kan sudah memberikan keterangan. Tinggal mungkin saya waktu itu yang sebagai kuasa hukum di 2016, apa sih yang saya tahu? Mungkin kesana ya Pak, ya, arahnya sih. Apa sih yang saya tahu? Nah Bu Titin ini kan dulu kuasa hukumnya Saya katakan Sudirman. jadi tahu lah, sedikit banyak pasti tahu. Dan ada dokumen yang Akan bisa diserahkan diserahkan. dan menguatkan ya Bu ya. Ya, dan itu dibawa pada dibawa. Di bawah dong. sudah dihadirkan di sidang PK kemarin nggak? Enggak, belum sepenuhnya. Karena kan kalau kita sidang PK tergantung pertanyaannya. Gitu kan. Kalau pertanyaan mengarah di situ kita berikan. Sekarang mungkin kalau di sini pertanyaannya mengatur pasti saya hadirkan. Terus, oke, nanti hasil Oke, jadi clear ya, bukan soal laporan Dede dan Aep, tapi lebih ke laporan Pak Rudiana. Ya. Itu pun juga bukan permasalahan melanggar etik, tapi permasalahan dugaan penyiksiin ya. Oke, dan aku jadi penasaran tadi dokumen apa yang tadi dimaksud sama Bu Titin yang nggak sempet dikeluarin di sidang PK karena balik lagi tidak ada pertanyaan yang Ya. mengarah untuk membuka dokumen itu kan. Penasaran ya. Berarti Ibu Titin datang sebagai saksi itu buat ngasih detail-detailnya kali ya Mang ya. Iya, detail-detail yang Ibu Tin ketahui. Makanya di sini dia sebagai pengacara tapi hadirnya sebagai saksi, Saksi. yang diwakili ada kuasa hukumnya juga Iya, dari tim iya. Peradi gitu. Yang dimana kita juga sering lihat di sidang PK ya. Seenggaknya aku ngeliatnya dari sisi positifnya ya, walaupun kemarin sempat banyak netizen yang bertanya-tanya, gimana nih tim sus, gimana nih Mabes kok belum ada pergerakan? Iya. Ya nggak apa-apa bergerak sekarang, hitung-hitung tetap ngejaga pengawalan teman-teman netizen Iya. terhadap kasus ini gitu. Jadi ada bahan buat dikawal ibaratnya gitu ya. Betul. Nanti hasilnya seperti apa, update-annya seperti apa, siapa lagi yang akan dipanggil untuk diperiksa, tinggal kita tunggu lanjutannya. Yang jelas stay tune-nya di Nusantara TV itu update banget. Aku juga kaget tadi pagi. Live report dari sana. Wah, Bu Titin panggil Barreskrim. Apa jangan-jangan somasi? Ternyata bukan, tolonglah. Sekarang kita ke next ya. Cus. Nio, Yes. dari Nusantara TV semalam sebenarnya banyak banget sudut pandang ya. Ada dari kuasa hukum 7 terpidana, 8 terpidana, terus kuasa hukum Ibtu Rudiana, juga kuasa hukum korban. Mau bahas dari point of view kuasa hukumnya Ibtu Rudiana. Di mana part yang paling menarik itu saat ngebuka bahwa Aep sama Suroto katanya punya bukti dugaan dulu ibaratnya Kang Deddy mencoba untuk menyogok mereka buat nyambut keterangan. Wow. Tapi yang pertama responnya dulu soal obat-obatan. Ya. Berarti ini berkaitan dengan kesaksian Anwar dan Arta. Ya. Ceki-ceki. Play. Saya ke Bu Elsa sekarang, pertanyaan yang mungkin hampir sama seperti ke keluarga korban, kuasa hukum keluarga korban. Bu Elsa, kemarin itu di rangkaian persidangan PK para terpidana ada fakta juga kemudian terungkap bahwa almarhum Eki ternyata dalam kondisi mengonsumsi minuman keras dan juga obat. Apa kira-kira mungkin kita ingin tahu bagaimana reaksi Ibtu Rudiana terhadap informasi ini? Yang jelas itu tidak benar ya, karena kan kita bisa lihat dari hasil visum et repertum ya, di mana dari pemeriksaan dari dokter, dan kami juga tanya lagi dokter Nur Rahman dan dokter Rahma maupun dokter Ihda, di dalam tubuhnya Vina maupun dalam tubuhnya Eki itu tidak ada minum-minuman keras maupun obat-obatan. Apalagi dibilang minum obat sampai 10 butir obat ekstasi.
itu mah nggak usah minum tambah air, tambah minuman keras, itu mah udah langsung meninggal di tempat itu. Jadi kita harus membuat suatu keterangan di bawah sumpah itu yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi harus dilakukan suatu verifikasi, audit dan validasi dengan bukti-bukti yang lain. Nah ini kan kalau masalah minuman keras maupun obat-obatan itu kan harus dilihat pada hasil dari visum et repertum. Nggak ada orang lain yang bisa melakukan itu. Dan itu dua saksi yang mengkonfirmasi itu, Bu Elsa? Tunggu dulu. Terbukti bahwa di dalam tubuhnya Vina itu ada, saya baca ya, ada butiran jagung yang belum tercerna. Jadi tidak ada minuman keras maupun obat-obatan. Jadi itu keterangan itu boleh-boleh saja. Tapi kan nanti harus bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Karena kita punya visum et repertum di tubuh dari Vina dan Eki. Mungkin Bang Jutek mau. Sebelum kita ke Bang Jutek ya, tadi berarti jawabannya seperti kemarin yang menyatakan itu tidak benar karena apa? Karena tidak tertulis di visum et repertum, apa ya, yang justru tertulis adalah balik lagi ke jagung yang belum dicerna, sowes gitu kan. Tapi penasaran respon Bang Jutek nih, mungkin nanti ada yang belum nonton. Ini Bang Jutek santuy banget ngeresponnya tapi ngena gitu. Ceki lanjut. Mau. Ya. Saya mau sampaikan gini Mbak Tasya, di visum et repertum itu tidak memuat lengkap pemeriksaan kimiawi dan apa yang terkandung. Jadi tidak diperiksa apakah dia mengkonsumsi alkohol ya, atau... dilihat lagi aja, Okay. nanti sangkanya asumsi lagi kita, ya tidak memeriksa, ya, ya apapun yang dia tadi sampaikan. Terlepas dari situ Mbak Tasya, ini kami mau sampaikan bahwa mereka ini saksi fakta, mereka ada sekian orang, 4-5 orang. Mereka yang melihat cuman Eki yang belum ada. Yang lain kalau mengatakan iya terus yang membuktikan itu tidak kan siapa? Ya kan? Ya silakan aja. Kan itu apalagi mereka memberikan ini kesaksian ini bawa sumpah kan gitu kan. Mereka berani, apa motifnya? Apalagi kemarin saya dengar dari kuasa hukum mereka, dari Anwar dan Arta ya kan gitu kan. Silakan aja. Katanya tukang obatnya masih ada, ininya masih ada, mereka bisa hadirkan, mereka bisa lihat dan apa segala macam ya. Saya pikir sih itu kan mereka yang bersaksi, mereka sudah kami ingatkan bahwa semua kesaksian mereka di muka persidangan itu ada konsekuensi hukumnya. Saya ke Bu Elsa. Sebelum Bu Elsa lagi, iya bener juga kata Bang Jutek ya, karena mereka nyampeinnya di pengadilan di bawah sumpah ya proses hukum aja. Toh kuasa hukum dari dalam case ini ya, dalam topik kita ini Arta sama Anwar itu sudah ready untuk diproses hukum karena mereka tahu dan masih ada dan menyatakan bahwa ya tukang obatnya masih ada. Ayo kalau mau proses-proses, mau pembuktian gitu. Tapi yang menariknya ini mungkin satu people yang di dunia kedokteran mungkin lebih paham ya. Apakah defaultnya pemeriksaan visum et repertum itu diperiksa semuanya atau ya by request ini ada kecelakaan diduga karena akibat ini laporannya dulu nih boleh sekalian dicek apakah ada kandungan alkohol atau apanya gitu kali ya. Tolong dicarikan satu people sebelum kita ke lanjut lagi boleh? Lanjut. Lagi silakan Bu Elsa, tidak ada pemeriksaan apakah mengkonsumsi alkohol. Jadi sebenarnya kita tidak tahu apakah memang dalam keadaan mabuk atau tidak. Saya sudah tanyakan kepada dokternya dan karena tidak ada hal-hal yang spesifik tentang minuman keras dan obat-obatan dan justru sampai jagung pun diperiksa oleh dokter karena tidak ada minuman keras maupun itu sehingga tidak tertulis di sana. Jadi isinya hanya jagung yang berada di lambungnya Vina itu. Jadi kita bukan pemeriksaan apakah dia minuman keras ini, enggak. Pada saat itu diperiksa diperiksa yang didapati adalah itu. Jadi jangan dibalik-balik. Dan kemudian saya ngerti maunya arahnya kan mabok, terus akhirnya oleng, terus nabrak, kecelakaan tunggal. Ini sudah ada bukti putusan dari hukuman disiplin tanggal 24 September di mana memutuskan menghukum teguran tertulis kepada
para polisi laka lantas yang telah salah memberikan informasi adanya kecelakaan, dan di mana mereka tidak pernah melakukan olah TKP, dan mereka karena dia mendengar dari masyarakat kecelakaan dia pikir jadi dia tidak memeriksa lagi, dan atas hal itu mereka dihukum secara tertulis. Jadi pikiran tentang bahwa ini kecelakaan itu sudah ada putusan. Baik. Sudah ada putusan keputusan hukuman disiplin nomor Cap garing 25/9 garing 2016 tanggal 24 September. Ini ada beberapa yang diberikan hukuman tertulis. Baik, Bu Elsa, dengan sekian banyak kecelakaan itu jangan terus dipikirkan ada kecelakaan, sehingga semua dibikin cocokologi semuanya. Jadi karena kecelakaan nabrak tiang, padahal tiangnya udah bengkok sejak tahun 2015, itu ada bisa di Google. Terus kemudian standing motor, nabrak, padahal kan kondisi orang kecelakaan tuh ada. Ya, kalau ini cocokologi, tapi ini cocokologi yang melibatkan banyak sekali orang ya, Bu Elsa. Ya nggak apa-apa, itu kan kalau memang mampu mengumpulkan itu kan itu. Oke, Bu Elsa, baik, dengan sekian. Udah. Ini kadang-kadang ya. Iya, tapi bener juga ya, kalau emang ini cocokologi, banyak banget yang apa ya? Yang buka suara lah yang gitu. terlibat, iya, dan juga yang beresiko. Wah gila, yakin emang sebanyak itu, saksi aja ada berapa puluh gitu kan. Emang sebanyak itu yang mau gitu ibaratnya ya, numbalin diri sendiri ya kan ya. Tapi ya tolonglah ya, bener juga kalau dibilang cocokologi terlalu cukrukukak gitu karena terlalu banyak ya. Tapi ya jawabannya tadi ya biarin aja gitu ya. Udah ya mau gimana, biarin aja kan. Iya, sedangkan kan bersaksi di bawah sumpah di pengadilan itu kan juga beresiko sebenarnya kalau dia bohong kan. Betul, beresiko banget. Tinggal dilapor ke proses, kena 6 tahun loh minimal ya kan. Aduh, tolonglah. Itu perihal konsumsi obat. Sekarang kita ke nextnya. Nunyo. Yes. Soal jarak yang kemarin sempat viral 6 meter gitu kan, yang muncul kurang lebih di 2 minggu yang lalu. Di sini statement apik ciamik dari Bang Jutek yang Jos Gandos untuk mematahkan statement tersebut, keren. Sekalian mungkin ada ibu saya di sini juga ya, mungkin bisa langsung dilanjut klarifikasi. Ceki. Play. Yang kedua, bahwa kami melihat kenapa Aib ini bercerita begitu. Rupanya dalam fakta persidangan kami terungkap ya bahwa tanggal 25 Agustus 2016, tepatnya 2 hari sebelum kejadian tanggal 27 Agustus 2016, Aib ini pernah digerebek oleh warga. Karena? Ya karena membawa perempuan masuk ke tempat kerjanya di bengkel itu, di tempat cuci mobil itu. Oke. Ya kan? Dan yang menggerebek itu termasuk ada di antara para terpidana ini. Oke, jadi ada motif di sini. Kami melihat ada hubungannya ke situ ya. Sorry dipotong ya, sebelum kita belum masuk ke bahasan jarak 6 meter ya. Di sini aku salvok jurnalisnya aja enggak gitu. Ada motif berarti di sini, karena tepat 2 hari sebelum kejadian Aib itu digerebek oleh warga, di mana di antara warga itu ada beberapa yang sekarang jadi terpidana itu gitu. Jadi kalau dibilang ada motif ya masuk akal banget gitu ya. Lanjut lagi. Lanjut. Kami melihat ada hubungannya ke situ. Ya. Ditambahlah ketidakyakinan Rudiana saat itu, menurut saya ya, saat itu ditambah dengan bahwa dia bisa menjelas. Makanya kalau dia bilang dia di warung Madura itu hanya satu saat itu, di depan MAN 2. Itu jaraknya 120 meter kami sudah ukur. Kalau yang kemarin Dena yang beredar itu di depannya tempat pencucian mobil ya, itu namanya warung nasi kuning. Jam 4 sore sudah tutup, nggak ada gitu. Kalau dibilang beli rokok itu adalah di dalam putusannya juga mengatakan di depan warung Madura, depan MAN 2, bukan di depan tempat cuci mobil. Itu yang kemarin kita rekonstruksi gitu kan. Itu yang sekarang beramai kayak apa? Ketika 120 meter waktu itu ya. Bahwa itu jadi sekian meter dan apa semacam. Kami sudah sampaikan, baca lagi aja putusannya. Di dalam kronologisnya itu adalah dia beli rokok di warung Madura di depan MAN 2. Itu jelas. Itu dalam pertimbangan hakim, dalam putusan.
Dalam kronologis kesaksian itu sampaikan. Kemarin ada sanggahan tidak waktu? Nggak ada, Tidak justru sanggahan. pemilik warung mengatakan, betul nggak ada yang beli rokok? Nggak ada malam itu, dan dia buka sampai jam 12 malam. Ketika dia buka sampai jam 12 malam, ditanya lagi, ada nggak yang kejar-kejaran? Ada nggak geng motor yang lewat? Nggak ada, sepi Pak, katanya. Ada nggak berantakan? Nggak ada. Ini fakta ya, ini yang kita mau sampaikan. Jadi saya sekaligus mau luruskan bahwa kan kita bukan berkata-kata dan tidak membelokkan keadaan ya. Kalau ada yang mengatakan itu di depan warung itu ada di depan tempat kerjanya Aib yang 6 meter yang disebut dengan warung, ada warung di situ. Itu namanya warung nasi kuning, sekarang pun masih ada. Oke. Gitu kan, itu buka sampai jam 4 sore. Tapi dalam putusan yang dimaksud dengan warung itu adalah warung di depan Mandua. Baca lagi aja, saya sudah puluhan kali baca itu. Baik. Gitu. Karena kemarin sempat ada beredar kalau sidang setempat itu kan ngada-ngada lokasinya gitu titiknya. Di sini ditekerin sama Bang Jutek itu semua titiknya bukan kita yang nentuin, based on putusan. Di situ putusan warungnya yang mana ya, ditulisnya di depan Mandua, kita ke warung depan Mandua gitu. Berarti kan di sesuai BAP-nya Aib ya? Iya, sesuai putusan, baru putusan gitu. Dini lanjut lagi. Lanjut. Gitu kan? Oke. Bu Elsa mungkin ada komentar karena Anda yang mengatakan bahwa jarak warung itu 6 meter. Silahkan Bu Elsa. Ya, itu maksudnya si Aib itu waktu mereka nongkrong-nongkrong itu sudah melihat ya. Sudah melihat, tunggu saya ulangi dulu ya. Yang masalah itu bukan Rudiana sendiri yang melakukan investigasi. Ini melakukan ini bersama-sama timnya. Dan itu sifatnya investigasi, dan itu biasa polisi melakukan hal itu karena ada kecurigaan terhadap jenazah hasil dari visum et repertum. Bersama tim Dan tuh berapa orang berarti Bu Elsa? Ada 5. 5 orang polisi yang kemudian diajak untuk melakukan investigasi kasus anaknya begitu ya? Melakukan ada Skype-nya kok, bukan liar. Oke. Terus kemudian juga menanyakan kepada Suroto, kepada itu Supardi, Suja dan semuanya ya. Dari hasil itu baru ke lapangan. Jadi lihat ininya, helmnya, lihat motornya. Terus bertanya kondisi yang lain-lain, dokter segala rupa. Jadi nggak sembarangan aja Mbak. Jadi dilihat, terus kemudian ditanyakan apakah itu ada kecelakaan di sana. Yang jawab nomor 1 waktu itu Dede. Dede bilang nggak ada, yang ada kecelakaan justru Dede. Tapi Dede itu baru kerja 2 bulan, tidak tahu bahwa nama-nama orang itu. Tapi dia mengenal. Baik. Dan kalau Aib sudah bekerja 5 tahun. Jadi dia mengenal dan kemudian bukan Aib aja sekarang, oke lah Dede kan ada namanya si Rana alias Piying, itu dia terang-terangan menjelaskan sampai sekarang tidak pernah berubah, menjelaskan bahwa ada di BAP berkas, ada juga di putusan, dan dia melihat adanya perkelahian, pukul-pukulan. Dia melihat perempuan lihat perempuan kecil dia bilang, dan dia melerai dan supaya jangan ribut berantem itu, pukul-pukulan itu aja. Jadi saya nggak akan nambah saksi karena kan kita tidak punya kewajiban, putusan itu sudah inkrah, apalagi udah gerasi kepada presiden, kepala negara yang paling tinggi. Baik. Pasti untuk putusan presiden tidak langsung itu pasti tanya kepada majelis, kepada ketua MA, Baik. kepada Seknek, kepada Menteri dan HAM, terus kepada Menko Polhukam. Jadi nggak sembarangan melakukan hal itu. Baik, Bu Elsa, kalau boleh tahu apa kabar Ibtu Rudiana hari ini? Kegocek. Terus mana? Aduh, jurnalisnya juga gocek lagi. Mana follow up mengenai klarifikasi dari mana dapat 6 meternya? Karena tadi dijawab di depan sedikit doang. Maksud saya itu ya Aib
udah melihat dari Udah mereka melihat dari nongkrong awal gitu. nongkrong, iya. Tapi ntar dulu saya mau balik dulu. Udah habis itu tidak dijelaskan klarifikasinya seperti apa. Ini aduh aku rada gemes juga. Aduh kok kegocek abis itu jurnalisnya ya lanjut nge-follow up soal Ibtu Rudiana. Aku pikir mau balik lagi. Tadi belum dijawab Bu Elsa gitu. Nanya Iya, lagi iya, gitu. iya, Gimana? Kenapa bisa tercetus denah yang kemarin gitu. Tapi di sini belum dijawab. Jadi mau nggak mau kita mengacu kepada jejak digital yang kebetulan pernah datang di Nusantara TV juga ya saat Iya. menjelaskan posisi denahnya itu. Heeh. Takutnya kita tuh yang nonton takutnya salah denger, ternyata bukan 6 meter takutnya gitu kan. 60 meter Iya, mungkin takutnya, ya. 60 meter kali 2 kan 120 tuh. Coba kita meluncur ke saat Bu Elsa menjelaskan denah meluncur. Yes. Nih ya, Yes. masih dari Nusantara TV juga yang tepatnya 2 minggu yang lalu dengan video judulnya Full Elsa Syarif kuasa hukum Rudin yang beri penjelasan denah lokasi kasus Vina. Heeh. Starting dari menit 7.12 nih ya. Karena balik lagi Maman terpaksa flashback karena tadi tidak ada jawaban barunya gitu Iya. kan. Cuman jawabannya Aep udah ngelihat dari mereka nongkrong gitu kan. Cuman 6 meternya belum kejawab dari mana. Akhirnya ya kita mau gak mau flashback ke jejak digital saat diwawancara di Nusantara TV. Yes. Ceki-ceki. Play. Ya. Saya boleh bantu Bikin Bu denah, Elsa? ya. Nah, Bu Ini bikin Elsa dana, ya. tolong Jadi terangkan. apa yang ada di PK itu semua sudah saya jawab. Semua sudah saya jawab. Jalan di sini adalah jalan 6 meter 2. Terus kemudian sepadan jalannya kan 2 meter tuh. 2 meter di sini 2 meter. Jadi kalau dia berdiri di sini mobil jalan, ini ada videonya kalau bisa diputar Pak, boleh silakan. Ini ada picture di sini. Iya. Terus ini kan ada A, B, C. Jadi kalau kita mobil apapun lihat, kita lihat kok orangnya terlihat. Dalam kondisi malam, Iya, karena di situ ada lampu terang. jadi lampu penerang itu jalannya terang. Terang. Ini Bu Elsa di mana berdirinya? Memposisikan diri di posisi Aep atau di Aep, mana? iya. Di mana posisi Aep? Di sini kan posisi Aib di Warung Madura di A. A, Warung Madura di A ya. Iya. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa buatkan grafisnya ya. Kemudian, Iya, silakan. Iya. Jadi di sini lihatnya hanya cuma 6 meter. Jadi terlihat. Sampai bilang 100 meter itu kan tapi kenapa ada statement 100 meter? itu kita nggak tahu ya dari Itu kan dulu. fakta persidangan, Bu Elsa. Bukan, itu yang ngomong tuh yang pembicara-pembicara lama-lama 100 meter. Dari mana 100 meter? Ini jalannya nggak sampai 100 meter. 6 meter. Hanya 6 meter dengan sepadan jalan 2, 6 berarti 10 meter. Ya kalau kita di ujung-ujung, tapi kan ini di sini di Madura, terus di sini warung tongkrongan terpidana. Nah, ini orang terpidana sering di sini. Jadi mereka kenal. Di sini cuci mobil. Kejar-kejarannya di? Jadi kejar-kejarannya di sini. Di sepanjang jalan ini? Sepanjang jalan ini. Nah, dengan lebar 6 meter. pembantaiannya Pantes. Aku mau berpositif thinking ya. Pantes ada apa ya? Angka jarak yang berbeda gitu. Karena info lokasi titik-titiknya berbeda. Di sini kan nggak apa ya? Anjir susah nih. Ya, kalau yang Bang Jutek mengacu kepada berkas putusan yang tadi dijelaskan, di mana menjelaskan warung rokok tempat AFDD beli rokok, di mana dia melihat juga pada saat itu adalah di depan MAN 2. Sedangkan di sini Bu Elsa ngebahas warung yang di depan tempat cucian AF itu. Jadi kalau warung di depan tempat cucian AF, ya itu mah emang 6 meter sampai 10 meter gitu. Kalau warung yang di depan MAN 2 ya 120 meter sesuai dari tadi pernyataan Bang Jutek yang katanya sudah diukur saat persidangan setempat gitu. Jadi nggak salah ya kan? Ya kan saya mau ngukur warungnya warung yang di depan AF. Yang jadi pertanyaan adalah warung manakah yang disebut yang disebutkan AF pada saat itu BAP gitu ya. BAP atau yang disebut di putusan aja gitu kan. Tolonglah ya. Jadi ya kalau memang sih serahkan saja kepada teman-teman Santuy People lah ya. Kita sudah mencoba semaksimal mungkin mempositif thinkingan, tapi sepertinya rada sulit nih. Karena tadi juga kalau kita baik lagi, di sini pun nggak dijawab kan, langsung dialihkan untuk mengklarifikasi soal Pak Rudiana gitu kan. Mana nih? itu maksudnya si Aib itu waktu mereka nongkrong itu sudah melihat ya,
sudah melihat. Tunggu saya ulangin dulu ya. Yang masalah itu bukan Rudiana sendiri. Udah segitu doang, abis itu tidak di follow up lagi setelah Iya. yang menjelaskan masalah Pak Rudiana ini. Padahal kan yang mau diklarifikasi adalah dari mana bisa tercetus jarak 6 meter. Iya. Gitu kan. Dari mana? Soalnya tadi kan di jejak digital di 2 minggu yang lalu tuh tidak bilang soal nongkrong itu, dia bilang ya ini warungnya di depan tempat cucian, jaraknya Iya. cuma 6 meter gitu. Ya gimana lah, santai people. Terus juga tadi kan juga udah dijelasin sebelum Bu Elsa komentar gitu kan. Bang Jutek juga udah udah ngejelasin kalau misalnya memang ada warung di depan tempat cucian, tapi itu bukanya sampai jam 4 sore, itu pun warung nasi kuning, bukan warung rokok gitu. Ya, apa-apa masrahkan saja sama Santai People lah. Kita ke next ya. Just. Ninyo, Yes. ini part paling mind blowing sih menurut aku ya saat lagi menjelaskan soal saksi yang mencabut, juga menjelaskan soal Aep. Di sini dibuka oleh Bu Elsa bahwa yang tadi aku bilang di awal, Aep katanya punya bukti, Aep dan Suroto ya tepatnya ya, katanya punya bukti dugaan bahwa di sini Bu Elsa nyebutnya Dedi sih, cuman aku menangkapnya menurutku adalah yang dimaksud adalah Kang Dedi kali ya. Mencoba menyogok mereka berdua guna agar mencabut keterangan atau kayak gimana, aku bingung nih. Kalau mungkin Santai People pengen nonton buat menganalisa dari Nusantara TV live BAP kasus Vina Janggal dari menit 5744 ya, ceki. Play. Nah sekarang Aib dikejar-kejar kayak apa ya? Maksudnya untuk apa suruh cabut lagi? Sudah berkali-kali Aib ini dicoba untuk mencabut, malah dulu dia ngaku Dedi itu sempat ngasih uang dia 4,5 juta untuk, terus nanti akan ditambah lagi mencabut. Uangnya dia tak terima. Ada buktinya Bu Elsa? Ada bukti pemberian uang itu? Aib ada, si Suroto juga dibayar 2 juta untuk cabut, tapi Suroto nggak cabut. Oke. Dan banyak lagi, saya nggak usah ngomong lah. Kayak begitu-gitu uang udah berbayar. Baik. Memang nggak punya uang, cuman ala kadarnya aja. Tapi itu benar, sampai amplop-amplopnya masih disimpan oleh mereka. Ya. Akan lebih Tunggu dulu. Berarti diterima dong. Iya, tadinya kan katanya nggak diterima, tapi amplopnya disimpan. Jadi diterima apa enggak gitu? Oh, aku tahu. Apa? Kan ini nih misalkan aku mengimajinasikan keterangan barusan dalam gambaran ya. Mohon maaf kalau salah ya. Misalkan ini ada sedikit rezeki ya, bisa dibantulah untuk cabut misalnya kan gitu kan. Wah nggak bisa Pak, coba dibuka duitnya. Nih Pak, duitnya saya kembaliin, amplopnya saya pegang buat bukti. Itu gitu kali ya. Begitu kali ya. Mungkin. Aku nggak kebayang soalnya yang tadi sebelum ada penjelasan amplopnya masih ada, di bayanganku itu sempat ada desakan udah ini ambil tolong. Enggak bisa. Yang akhirnya ya udah enggak gitu kan, enggak ada di dia. Tapi tadi barusan kalau nggak salah dengar amplopnya pun masih ada disimpan. Kan logikanya diterima. Iya berarti atau diterima. logika mamang yang blow on. Bagaimana sih coba. Tapi Suroto nggak cabut. Oke. Dan banyak lagi, saya nggak usah ngomong lah. Kayak begitu-gitu uang udah berbayar. Baik. Memang nggak punya uang, cuman ala kadarnya aja. Tapi itu benar, sampai amplop-amplopnya masih disimpan oleh mereka. Ya. Ntar dulu. Atau mungkin mereka menerima, tapi tidak mencabut. Atau kalau kayak gitu masalah mereka. Apa gimana sih? Sekali lagi, aduh, memang nggak nyampe. Aduh, kenapa aku jadi bodoh begini? Tolonglah. Sudah berkali-kali Aib ini dicoba untuk mencabut, malah dulu dia ngaku Dedi itu sempat ngasih uang dia 4,5 juta untuk, terus nanti akan ditambah lagi mencabut. Uangnya dia tak terima. Ada buktinya Bu Elsa? Ada bukti pemberian uang itu? Aib ada, si Suroto juga dibayar 2 juta untuk cabut, tapi Suroto nggak cabut. Oke. Dan banyak lagi, saya nggak usah ngomong lah. Kayak begitu-gitu uang udah berbayar. Baik. Memang nggak punya uang, cuman ala kadarnya aja. Tapi itu benar, sampai amplop-amplopnya masih disimpan oleh mereka. Ya. Ini aku bingung jadinya, Mang. Dia bilang uangnya dia tak terima gitu. Iya, Tak terima atau
diterima apa gitu katanya ya. Uangnya nggak diterima. Dikasih 4,5, uangnya nggak diterima karena kata disuruh nyabut, nggak mau. Oke. Terus Suroto juga sempat dikasih uang 2 juta katanya ya, tapi dia nggak nyabut. Nah kemungkinan diterima tapi nggak nyabut gitu, makanya punya amplopnya. Terus di akhir dibilang bahwa mereka ya masih ada amplop-amplopnya gitu. Ini aku, aduh, nggak tahu. Aku lagi blow on nggak nyampe jadinya. Jadi tolong satu people bantu diberi penjelasan gitu ke Mamang, ke Nyonyo gitu ya. Karena kita jadi bingung gitu kan. Bingung banget. Coba lanjut dikit. Lanjut. Akan lebih meyakinkan Bu Elsa Jadi kalau itu kemudian fakta. Aib bisa muncul ke publik dan menjelaskan dan menunjukkan bukti-bukti itu. Ngapain? Udahlah, untuk apa? Kita tidak perlu muncul-muncul di TV. Yang paling penting nanti pembuktiannya. Oke, saya Ngapain di media? Terus nanti mau dibully gitu, klien saya. Oke, baik, saya ke Terus, Mas Reza ada mungkin untuk pertanyaan ancaman-ancaman terakhir. bahwa Aib akan didatang, akan dihukum, pokoknya ancaman terhadap Aib itu terlalu banyak. Jadi kami bilang, kenapa Aib diancam? Saya udah tahu siapa yang ancam juga saya tahu, ada di TikTok, ada di berita-berita, dicari kemana-kemana. Emangnya siapa gitu Baik. loh, Aib ini? Dia punya lawyer Baik. yang akan melindungi secara hukum, bukan melindungi secara badaniah ya. Baik, Bu Elsa. Kebetulan kita nggak punya predikat kayak begitu. Oke, saya Ya itu dari TikTok tuh yang ini apa yang katanya bilang Mengancam. ya Aib akan dihukum tuh TikTok lu parah nih TikTok nih tolonglah ya. Apa kabar Yo? Baik Bang. Iya. Aku bingung. Ya gimana ya? Ini lebih enaknya sih mungkin kita serahkan saja sama Santai People ya. Karena memang nggak sampai hati gitu. Kita ke nextnya muncul. Yes. Nio. Yes. Lastnya kita tutup dengan momen ajaib menurutku loh ya. Momen ajaib karena apa? Yang jelas bener Bapak Ape yang waktu itu disebutin oleh Aldi menunjuk kuasa hukum ya itu benar, dan juga udah somasi Aldi itu juga benar. Tapi ada mungkin ketidaktelitian yang mengakibatkan nih dari Bang Jutek ceki. Play. Kemudian lewat somasi juga ya ada saksi kan yang mengatakan ketika dia disiksa mendengar ada nama seseorang penyidik. Ya kan? Seseorang itu rupanya membuat sesuatu klarifikasi, katanya oh enggak, saya nggak pernah penyidik di situ, saya nggak pernah apa semacam di situ. Kami kebetulan adalah pengacara juga lawyer dari saksi tersebut. Somasi itu sampai kepada kami, saya baca di dalam somasinya itu sudah jelas mengakui bahwa kami atas nama klien ini adalah penyidik yang memeriksa si A, si B, si C, si D, sebutin semua. Oke. Pada tahun 2016 lalu. Jadi ya terima kasihlah, klien kami tidak pernah menunjuk loh siapa orangnya. Tapi orang itu rupanya muncul sendiri. Ada pepatah bilang, ya kan, yang tidak diduga muncul kan, kan gitu kan. Ini muncul sendiri kebenaran kan gitu kan. Ya nggak apa-apa, satu demi satu kita lihat bahwa ini muncul kan gitu kan. Itu sebabnya saya sangat berhati-hati sekali ketika menyampaikan pendapat, menyampaikan ini. Kenapa? Dan bagaimana harapan ini kepada Mahkamah Agung? Sekali lagi kami sangat yakin. Ya, kami sangat yakin meskipun dengan, dalam bentuk berkas, dalam bentuk tulisan. Ya, bahwa hakim kami yang memutus lah. tidak ada di waktu pas persidangan. Iya, nggak apa-apa. Kami berserah saja, kami serahkan bahwa kami sudah maksimal melakukan. Bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Ya, seharusnya kan kalau kita objektif membawa di waktu pas persidangan. Iya, nggak apa-apa. Kami berserah saja, kami serahkan bahwa kami sudah maksimal melakukan. Itu
apa ya, mungkin sebuah kecerobohan yang ditangkap oleh tim Pradi yang diwakili oleh Bang Jutek ya dalam video ini ya. Sebagai secara tidak langsung itu pengakuan lu gitu kan. Yang nih kita dengerin lagi nih kurang lebih ya bunyi dari isi surat somasinya nih ya. Somasi itu sampai kepada kami, saya baca di dalam somasinya itu sudah jelas mengakui bahwa kami atas nama klien ini adalah penyidik yang memeriksa si A, si B, si C, si D, sebutin semua. Oke. Pada tahun 2016 lalu. Jadi ya terima kasihlah, klien kami tidak pernah menunjuk loh siapa orangnya. Tapi orang itu rupanya muncul sendiri. Ada pepatah bilang, ya kan? Sorry dipotong. Aku ngebayangin ya di situ tulisannya kami sebagai penyidik yang memeriksa ya di antara lainnya 8 terpidana itu mungkin tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Aldi, Rinaldi, bla 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 bla. Ya, tapi kan di klarifikasi sebelumnya yang itu sama Christian Grey ya. Iya, Christian Grey dan juga di TV One itu kan bilangnya bahkan tidak mengenal, bahkan nggak tahu, bahkan tidak dinas di situ. Iya. Dan ini di surat yang menurut Bang Jutek ya, di surat somasi yang nyampe ke kantornya Bang Jutek, gimana ya, karena Bang Jutek adalah salah satu kuasa hukum dari Aldi juga gitu, menyatakan begitu. Wah, ini sih kayaknya perlu dikupas lagi nih bagaimana isi suratnya, mungkin bisa ditunjukin suratnya, nama-namanya gitu kali ya, biar abdol ya. Karena jadi kontradiksi ya Mang, antara klarifikasi dia yang beredar di media sosial gitu kan dengan isi surat somasi gitu. Iya. Tapi memang kan di somasi itu memang harus lengkap sebagai apa gitu kan, atas nama siapa, sebagai apa, terus kenapa melakukan somasi ini gitu. Ya aku sih happy aja ya dengan adanya konflik tambahan gitu ibaratnya setelah sidang PK selesai gitu kan. Karena sedikit banyak bisa ngebantu teman-teman netizen tetap stay buat mengawal kasus ini sampai putusan. Karena kan objektif utamanya ngawal sampai putusan. Nah yang kemarin jadi PR tuh gimana di sela-sela waktu tenang tuh gimana ya biar ngejaga teman-teman netizen tetap keinget, tetap fokus gitu. Dan kalau ada konflik-konflik seperti ini sepertinya bisa sih sampai putusan, bisa deh kalau putusan ya. Bisa. Ya sambil menunggu kelanjutannya, besok kita lihat apa lagi yang akan kita bedah ya. Sekarang kita mau coba cepet Cus. Nyaw. Yes. Super thanks kita kali ini ada 5. Ada 5. Yang pertama dari M-Sam yang singkat nih, panjang ya. Numpang komen emang nggak sengaja gue sengaja sempetin waktu buat ngerunutin kasus ini berdasarkan asumsi gue yang dari awal. Oke. Kira-kira begini, pertama saat laka terjadi kebetulan Markona lagi butuh dan Ladus ini balik lagi nih opininya M-Sam ya. Dan Mr. Ladus ini lagi pengen mereka lagi cari cara gimana jembatan untuk mendapatkan cuan. Kebetulan si Markona kenal sama si tukang. Nah yang balik lagi nih opininya ya. Dan inilah salah satu terlalu bahaya. Sok dibaca tuh ya. Nextnya ada dari Saninata. Gitu deh kalau tukang bohong keterangannya berubah-berubah terus, kebohongan satu buat nutupin kebohongan lain gitu aja terus. Markona ini mengambil keuntungan di atas kematian adiknya. Jahat gak tuh? Ya tapi nanti besok kita bahas karena kuasa hukumnya menyampaikan justru dia mengalami kerugian gitu kan. Nextnya dari tanpa nama. Sebenarnya nggak pingin komen tapi kok gatel banget rasanya. Maaf banget dari awal tuh aku nggak percaya sama si Linda ini, kebohongannya keterlaluan banget ya, apalagi pas omong namanya bukan Mel. Gemes rasanya, pingin banget narik dirinya ya. Minta royalti ke pihak production house ya, film katanya buat biaya hidup selama Linda mau diungsikan. Tapi setelah dapat royalti apakah dia benar-benar mengungsi? Iya nggak sih? Itu buktinya bisa didatangi sama Mbak Christian. Lanjutnya dari Justin Mera. Terima kasih Radio Santuy. Kami jadi makin tercerahkan bahwa kejadian peradilan sesat di Cirebon disebabkan karena banyak yang orang percaya sama si Ratu Keserupan settingan. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak yang sudah menyebabkan penderitaan luar biasa kepada saya ada dari Simplicity. Halo Nyomang, sorry baru absen lagi. Terima kasih selalu merangkum highlights kasus ini. Semangat terus ya. Salam santuy. Telah laki. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen, bertisap-tisap, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut seperti biasanya ya Dan. Mamang dan juga Abu yang bukan
Pakun yang muter-muter udah topi mangkok cabut dulu dan ciao.